Halo, apa kabar? Kembali lagi sama saya Chris. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film lagi yang bergenre action, yang penuh adrenalin seperti hidup saya yang menegangkan. Film kali ini berjudul Rambo Last Blood. Film ini disutradari oleh Adrian Grunberg, dibintangi oleh Sylvester Stallone yang sekaligus penulis skenarionya. Kemudian dibintangi oleh beberapa aktor yang tidak perlu saya sebutkan, dan film ini dirilis tahun 2019. Sesuai judulnya, film ini merupakan film kelima sekaligus terakhir dari sequel Rambo. Namun di film ini Rambo tidak sedang berperang melawan pemberontak Burma seperti film Rambo 4 sebelumnya. Di film ini Rambo berperang sendirian melawan ketua kartel narkoba paling berbahaya di Meksiko dengan puluhan anak buahnya demi membalaskan dendam atas kematian keponakan angkatnya yang sudah dianggap anaknya sendiri. Seperti apa ceritanya? Penasaran? Langsung saja ke alur ceritanya. 11 tahun berlalu sejak peristiwa perang di Burma, seorang veteran perang Vietnam, John Rambo, tinggal di Bowie, Arizona di peternakan kuda milik almarhum ayahnya. Di sana Rambo tinggal bersama kakak iparnya yang bernama Maria dan cucunya Gabriela. Terlihat mereka hidup normal dan bahagia. Rambo yang telah pensiun mengisi hari-harinya dengan membuat terowongan di sekitar area rumahnya untuk menyendiri dan menutupi traumanya di masa lalu. Dan sesekali menunggangi kuda miliknya. Hingga suatu hari, Gabriela mengajak kekasih dan teman-temannya untuk berpesta di terowongan Rambo. Di tengah-tengah pesta terlihat Gabriela yang sedang mojok berdua dengan kekasihnya. Tiba-tiba, Gabriela mendapatkan panggilan telepon dari temannya Giselle di Meksiko yang memberitahunya bahwa Giselle telah menemukan ayah biologis Gabriela. Dan disinilah awal malapetaka. Tell me everything. Gabriela yang mendengar itu langsung membubarkan pestanya. Tak lama kemudian, Rambo datang ke terowongan menemui Gabriela. Di sana, Gabriela meminta izin kepada Rambo untuk menemui ayahnya di Meksiko untuk menanyai kenapa ayahnya meninggalkan dia dan ibunya saat dia masih kecil. Mendengar itu, Rambo menasihati Gabriela untuk tidak pergi ke sana karena sebenarnya ayahnya bukanlah pria baik dan hanyalah memperburuk keadaan. Keesokan paginya, Gabriela yang berdegong meminta izin lagi untuk pergi ke Meksiko menemui ayahnya. Namun, baik Rambo dan Maria menyuruhnya untuk tidak pergi ke sana. Di akhir perdebatan, sambil menangis, Gabriela bilang dia tidak akan pergi ke sana dan akan pergi ke rumah Antonia. Gabriela pun pergi dengan mengendarai mobilnya dan ternyata diam-diam Gabriela pergi ke Meksiko. Di sana dia bertemu temannya Giselle, lalu Giselle mengantarkannya ke alamat rumah ayahnya. Dan benar saja, saat Gabriela bertemu ayahnya, dia tampak bersedih mengetahui jawaban ayahnya. Karena sebenarnya alasan dia meninggalkan Gabriela dan almarhum ibunya karena si ayah sudah tidak menginginkan mereka berdua lagi. Gabriela yang syok memutuskan untuk pulang. Namun karena alasan sudah larut malam dan terlihat Gabriela sangat galau, Giselle pun mengajak Gabriela pergi ke klub untuk menenangkan diri. Saat sampai di klub, Gabriela didekati pria yang bernama Flaco yang ternyata dia adalah komplotan kartel narkoba dan penjualan wanita di Meksiko. Di sana, Flaco dengan sengaja memasukkan obat bius ke minuman Gabriela, lalu membawa Gabriela pergi. Keesokan harinya di sebuah rumah terlihat beberapa orang di sana yang merupakan komplotan kartel narkoba dan bisnis esek-esek yang diketuai oleh Hugo Martinez dan adiknya Victor Martinez. Di sana mereka sedang menerima klien yang meminta beberapa wanita untuk dijadikan budak seks. John! What's the matter? Di tempat lain, Maria yang mendapat telepon dari Giselle memberitahu Rambo bahwa Gabriela menghilang di Meksiko setelah bertemu ayahnya di sana. Tanpa pikir panjang, Rambo bergegas pergi ke Meksiko dengan alamat yang diberi Maria. Sesampainya di Meksiko, Rambo menemui Manuel, ayahnya Gabriela, lalu menginterogasinya. Manuel sambil ketakutan tidak mengetahui keberadaan Gabriela. Karena tak mendapatkan jawaban, Rambo pun pergi menemui Giselle. Saat sedang menginterogasi Giselle, Rambo melihat gelang Gabriela pemberian ibunya di tangan Giselle. Rambo pun berpikir bahwa Giselle telah menjual Gabriela. Giselle yang mengelak dan terus nyerocos seketika diam saat Rambo menancapkan pisau tepat di atas meja. Fuck you! Get out of my plane!
Rambo mengancam akan membunuhnya jika tidak mengantarkannya ke klub terakhir mereka bertemu. Dirasa Rambo tak main-main, dengan enggan Giselle pun lalu mengantarkannya ke klub tersebut. Sesampainya di klub, Giselle menunjukkan orang yang membawa Gabriela, yang tak lain adalah Flaco. Kemudian Rambo mengizinkannya pergi. Sambil berdiri, Rambo terus memperhatikan Flaco di dalam klub. Terlihat juga seorang wanita misterius yang sedang memperhatikan gelagat Rambo di sana. Hingga saat Flaco pergi dari klub, Rambo pun mengikutinya. Saat di luar, Rambo memaksa Flaco untuk mengatakan keberadaan Gabriela, sambil menusukkan pisau ke dada dan pahanya lalu mematahkan tulang lehernya. Flaco yang kesakitan dengan terpaksa mengantarkan Rambo ke tempat Gabriela berada. Hingga tibalah Rambo di lokasi Gabriela berada. Di sana Rambo dikelilingi oleh Hugo dan anak buahnya. Rambo pun digeledah dan ditanyai tujuannya datang kemari. Namun Rambo hanya diam. Saat Hugo melihat foto Gabriela di dompet Rambo, Victor mengatakan bahwa dia adalah wanita jalang baru di tempatnya. Spontan Rambo pun teriak lalu ditodong oleh semua anak buah Hugo di sana. Mengetahui bahwa Rambo ada hubungannya dengan gadis yang ada di foto, Victor lalu menyabet Rambo dengan pisau kemudian dipukuli oleh semua anak buah Hugo di sana. Kemudian Hugo mengatakan kepada Rambo yang sudah babak belur bahwa Hugo akan menyiksa, memperkosa, dan menjual Gabriela karena tindakannya datang kemari. Lalu Hugo meminta adiknya Victor untuk memberi tanda X pada pipi Rambo dengan mengiris menggunakan pisau. Setelahnya, mereka pun meninggalkan Rambo yang tak berdaya. Kemudian Rambo ditolong oleh wanita misterius yang tadi mengikutinya. Hugo and the gang yang sudah tiba di base camp-nya dimarahi oleh Victor karena menghalanginya membunuh Rambo. Sebagai gantinya, Victor diizinkan untuk menyiksa Gabriela. Victor pun menemui Gabriela untuk menyuntikkan heroin secara konsisten ke tubuhnya, kemudian memperkosa Gabriela berkali-kali dengan menjualnya ke lelaki hidung pesek. Singkat cerita, Rambo pun pulih setelah 4 hari koma. Kemudian menanyai wanita misterius yang menolongnya. Dan ternyata wanita itu bernama Carmen Delgado. Dia seorang jurnalis independen yang membuntuti kartel Meksiko seperti Flaco, Hugo, dan lainnya. Carmen pun bercerita bahwa 3 tahun yang lalu adiknya diculik oleh Hugo dan komplotannya. Kemudian ditemukan tewas karena overdosis. Kemudian Rambo meminta Carmen untuk memberitahunya di mana keberadaan Gabriel. Setelahnya Rambo pergi ke salah satu rumah bordir dengan berpura-pura memesan salah satu wanita di sana. Saat di dalam, Rambo membantai semua penjaga dan lelaki hidung pesek hanya menggunakan palu. Hingga akhirnya Rambo menemukan Gabriela yang sudah tak berdaya karena terus disuntik heroin dan diperkosa berkali-kali. Rambo pun membawa Gabriela pulang. Victor yang mengetahui bisnis esek-eseknya diacak-acak, memarahi sang kakak karena membiarkan Rambo hidup. Hugo pun berjanji akan menemukan dan membunuh Rambo. Di lokasi lain, Rambo yang sedang membawa Gabriela pulang harus menerima kenyataan pahit karena ternyata Gabriela yang sangat disayanginya seperti anaknya sendiri harus tewas tepat di sampingnya. Gabriel? 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 No. Why not me? Kemudian saat sampai di rumah, Maria yang berhari-hari menunggu dikagetkan setelah mengetahui cucu sematawayangnya sudah tak bernyawa. Gabriel pun dikuburkan di lokasi yang tak jauh dari sana.
Rambo lalu meminta Maria untuk tinggal bersama adiknya di Meksiko. I want you to stay with your sisters and travel safe. Setelah Maria pergi, Rambo yang berpengalaman di medan perang membuat beberapa jebakan di peternakan rumahnya untuk balas dendam kepada kartel Meksiko tersebut. Setelah semua jebakan dan persiapan selesai, Rambo kembali ke Meksiko untuk meminta bantuan Carmen dalam menemukan orang yang sudah memberi tanda di wajahnya yang kita tahu orang itu adalah Victor. They cut me. Carmen yang awalnya menolak dan memberitahu Rambo bahwa itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi Rambo terus meyakinkan Carmen dan mengajukan banding atas kesedihan dan frustasinya. Carmen pun akhirnya memberitahunya. Malam hari pun tiba. Rambo yang sudah berada di rumah Victor berhasil menumbangkan satu persatu anak buah Victor menggunakan pisau. Lalu membunuh Victor yang sedang mandi dengan memenggal kepalanya. Keesokan paginya, Hugo dikejutkan setelah melihat sang adik yang sudah mati di atas kasur tanpa kepala. Hugo pun mengambil foto Gabriel yang ditancap di dada Victor yang bertuliskan alamat Rambo berada. Tak pikir panjang, Hugo pun mengerahkan semua pasukannya beserta persenjataan tempur mereka untuk menuju ke tempat Rambo. Di rumahnya, Rambo yang menunggu kedatangan mereka berdiri di dekat kuburan Gabriela. Saat iring-iringan Hugo sudah dekat, Rambo pun bersiap pada posisinya sambil memperhatikan mereka. Hingga salah satu mobil menginjak ranjau jebakan, Hugo dan anak buahnya pun turun dari mobil dan mendekat. Rambo yang keluar dari dalam tanah menembak anak buah Hugo yang terkena jebakan. Mereka yang menyadari Rambo berada di dalam tanah kemudian masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Satu persatu anak buah Hugo pun tewas terkena jebakan yang dibuat Rambo. Hingga saat Rambo mempunyai kesempatan untuk membunuh Hugo, Rambo pun menundanya. Karena Rambo menginginkan Hugo mati terakhir. Rambo ingin Hugo merasakan kemarahan dan kebencian lalu mencabut jantung Hugo dengan tangannya sendiri. Your chest. And rip out your heart. You did mine. Kemudian Rambo memancing Hugo keluar dengan meledakkan terowongan bawah tanah. Hugo yang berhasil keluar dari terowongan, lalu dihujani mata panah ke tubuhnya yang menancap menembus dinding kayu yang membuatnya tak bisa bergerak. Setelahnya, Rambo pun mendekati Hugo yang sedang sekarat, kemudian merobek dada Hugo dan mencabut jantungnya hingga Hugo pun tewas mengenaskan. Setelah berhasil membunuh mereka semua, Rambo pun duduk di kursi rodanya sambil mengenang masa lalunya.
Dan film ini pun tamat. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah turutilah semua nasihat orang tua kita walaupun menurut kita belum tentu benar. Itu saja yang bisa saya ceritakan di film Rambo Last Blood ini. Semoga kalian mengerti. Saya Chris beserta semua kru yang berjumlah 1 orang mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.